selfie tuh. Sumpah gak, sumpah. Terhormat kepada Abi Hanif selaku Direktur Lembaga Sekolah Wis apa iki? Estetik. Kembali lagi kepada Miss Yuyun selaku Kepala Sekolah Sekolah MTS Laraban Tidak, dan kepada kedua orang tua saya dan kepada Iya, bisa. saya akan menjelaskan tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis pada sel-sel saraf, pada hewan, dan pada teknologi yang pada sel-sel saraf. Sel-sel saraf itu dapat menunjukkan listrikan. Kamu tahu bahwa tubuh kita itu dapat menunjukkan gejala kelistrikan khususnya pada sel saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Nah, contohnya jika kamu menerima rangsangan cubitan. Nah, jika kulitmu menerima rangsangan berupa cubitan dan maka rangsangan berupa cubitan itu diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Dan tegangan pada tubuh kelihatan dengan komplis. Tegangan pada tubuh dengan komplis ion yang terdapat dalam tubuh. Dan listrik mengalir. Nah, tegangan pada tubuh itu juga berkaitan dengan komposisi yang terdapat pada tubuh ion pada tubuh. Nah, bukan seperti listrik-listrik yang mengalir seperti di rumah-rumah. Nah, karena terjadi pertukaran ion di dalam dan di luar membran sel saraf, rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion hingga saat sel saraf tidak menghantarkan impuls muatan positif. Nah, plus melingkup bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan, sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Membran sel bagian luarnya itu bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif, dan memiliki sistem saraf yang dapat tubuh itu memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh, contohnya seperti gerakan otot. Dan itu sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi yang menerima, mengolah, mengirim dan mengirimnya langsung kepada panca indera, sehingga sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dan dendrit dan akson atau neurit. Nah, juga ada yang tersambung dengan myelin. Nah, ada 2 macam neuron. Nah, ada yang tersambung dengan myelin, juga yang tidak tersambung dengan myelin. Nah, ini adalah hewan-hewan yang memiliki kekuatan listrik. Nah, Sally. dapat kamu mengetahui bahwa hewan juga bisa menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangan dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu, melawan, atau navigasi. Pada umumnya listrik yang dihasilkan sangatlah lemah, tapi ada beberapa hewan yang mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Nah, seperti contohnya ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepalanya itu mampu menghasilkan 220 volt. Besar tegangan itu sama dengan listrik pada rumah tangga. Ada belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya energi listrik yang dihasilkan itu dapat diyakini dapat membunuh manusia dewasa. Dan seperti ada hewan-hewan yang lainnya, ada ikan belai gajah, hiu martil, echidna, dan lele listrik. Selanjutnya adalah tentang teknologi menggunakan elektrolisi berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui teropong asap agar tidak partikel-partikel kotor yang mencerna udara. Komponen
keluar kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Komponen itu adalah itu. Dan apa ini? Asap kotor melewati kawat, partikel-partikel abu akan bermuatan negatif. Plat logam akan menarik partikel abu sehingga membentuk telaga yang mudah dibersihkan. Nah itu dia. Ini ada apa ini, pengecatan mobil. Dari mobil Konting mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa pipa semprot dan udara. Aliran cat akan tertarik ke badan mobil bermuatan mobil ini jika badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan cat. Artinya ada apa namanya teknologi yang listrik lagi seperti mesin fotokopi. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.